Shalom, selamat pagi, salam pendeta layanan kepada semua. Saya senang mengucapkan rasa terima kasih kepada Jabatan Pendeta Layanan SD Mission Sabah karena memberikan ruang dan masa ini untuk menyampaikan perkongsian melalui buku nasihat pendeta layanan, kesaksian, dan ayat Alkitab. Sebelum saya teruskan, saya senang perkenalkan diri dulu. Saya Jupanama Jingkin bersama istri dan 4 orang anak. Kami bergereja di Gereja SD Samparita Pusat dalam daerah Samparita, salah satu daerah yang baru diwujudkan pada tahun lalu dan di bawah jagaan Pastor Yunus selaku pastor daerah kami. Oke, saya teruskan dengan bacaan tulisan Roh Nubuat di dalam buku nasihat pendeta layanan muka surat 23 yang bertajuk Menerima untuk Memberi. Kalau sebuah gereja hidup dengan baik, di sana juga terdapat pertambahan dan pertumbuhan. Di sana juga terjadi tindakan timbal balik, menerima dan memberi. Menerima dan mengembalikan kepada Tuhan akan miliknya. Kepada setiap umat percaya yang benar, Tuhan memberikan terang dan berkat. Dan dengan ini umat percaya itu memberikan kepada orang lain dalam jangka pekerjaan yang ia lakukan bagi Tuhan. Ketika ia memberikan apa yang ia sudah terima, kesanggupannya untuk menerima makin bertambah. Ruangan disediakan dalam hatinya untuk menerima persiapan anugerah dan kebenaran yang segar. Terang yang lebih jelas, pengetahuan yang bertambah akan menjadi miliknya. Kehidupan dan pertumbuhan bergantung atas prinsip menerima dan memberi. Orang yang menerima tetapi tidak pernah memberi, tidak lama akan berhenti menerima. Kita harus membahagikan berkat surga jika kita mau menerima berkat yang segar. Tuhan tidak bermaksud datang ke dunia ini dan meletakkan emas dan perak untuk menunjukkan pekerjaannya. Ia melengkapi manusia dengan kemampuan untuk memperoleh kekayaan, agar oleh pemberian dan persembahan-persembahan mereka pekerjaannya tetap maju. Satu maksud yang terutama untuk apa pemberian Tuhan itu digunakan adalah membantu para pekerja di ladang pekerjaannya. Dan jikalau manusia menjadi saluran-saluran bagi mengalirnya berkat-berkat surga kepada orang lain, Tuhan akan senantiasa mengisi saluran itu. Bukanlah karena mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya yang membuat orang itu miskin, tetapi oleh menahannya ia akan menjadi miskin. Demikian bacaan tulisan nasihat pendeta layanan. Saya sambung dengan perkongsian pendek mengenai pemberian sistematik dalam pengembalian persepuluhan dan persembahan. Walaupun saya tidak dilahirkan dalam keluarga Advent, saya bersyukur karena saya kenal SD masih kanak-kanak lagi. Dalam lingkungan umur 10 tahun. Bila tiba hari Sabat, saya akan ikut kawan-kawan ke gereja. Di gereja saya selalu melihat anggota-anggota memberikan persembahan apabila tiba waktu pungut persembahan dijalankan. Dan tidak terkecuali saya juga memberikan persembahan, walaupun saya hanya memberikan duit siling 10 sen, 5 sen, apa yang ada di tangan. Dan pada masa yang sama saya tidak memahami dan mengerti apa tujuan pungutan persembahan dan persepuluhan itu dijalankan.
Apabila umur meningkat belia dan setelah dibaptis di dalam gereja SDA, barulah saya serba sedikit memahami apa arti itu persembahan dan persepuluhan. Dan pada masa yang sama juga saya mempunyai perubahan di dalam mengembalikan persembahan, yaitu dari duit siling pergi kepada duit kertas. Sehinggalah saya berkeluarga. Pengembalian persembahan dan persepuluhan itu masih berjalan seperti biasa. Namun pada tahun lalu, di mana Pastor Justin dan istri melawat gereja kami dan memberikan seminar dan penjelasan terperinci berkaitan dengan persembahan dan persepuluhan, yang mana Pastor Justin menyentuh berkaitan dengan persembahan yang disatukan dan bersistematik. Walaupun saya maupun anggota tidak mengambil bahagian dalam menandatangani aku janji komitmen pada masa itu, yaitu komitmen dalam pengembalian persembahan, namun kami tetap mengikuti apa yang diajar, dan di hati saya ada tekad untuk memberi sesuai dengan apa yang saya perolehi. Dan itulah janji hati saya. Puji Tuhan, hasil daripada dorongan dan semangat serta penjelasan daripada seminar itu, jumlah persembahan dan persepuluhan di gereja kami ada peningkatan dari sebelumnya. Dan saya percaya Roh Kudus juga bekerja dalam setiap jiwa anggota gereja, sehingga ada perkara yang luar biasa berlaku dalam pengembalian persepuluhan dan persembahan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sama ada yang sudah lama mempraktikkan persembahan sistematik atau yang baru memulakan, saya pasti komitmen kita ini akan terus menerus dilaksanakan demi kemajuan penyebaran Injil Tuhan dan mempercepatkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saya percaya persepuluhan dan persembahan merupakan satu ibadah kita kepada Tuhan. Untuk mengakhiri perkongsian pada pagi ini, saya ingin memetik satu atau beberapa ayat di dalam Alkitab sebagai kekuatan saya secara pribadi yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 31. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah mencanaikan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu apapun dari jalannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.